Halo, bertemu kembali dengan saya Burniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang normal shock wave. Nah, normal shock atau gelombang kejut normal ini adalah perubahan tingkat keadaan fluida secara mendadak atau tiba-tiba di sepanjang sebuah lapisan tipis yang sebanding dengan mean free path atau jalur bebas rata-rata molekul gas. Mean free path adalah jarak rata-rata yang ditempuh oleh molekul gas tanpa mengalami tumbukan dengan molekul lainnya. Jadi perubahan tingkat keadaan ini berlangsung dalam jarak yang sangat pendek. Nah, jarak ini sama dengan tebal shocknya, yaitu kurang lebih 10 pangkat min 5 cm. Oke. Nah, perubahan tingkat keadaan tiba-tiba ini akan menghasilkan irreversibilitas atau terjadi produksi entropi. Sehingga aliran melewati shock ini tidak lagi isentropik. Nah, kalau kita gambarkan ya, ini kira-kira ilustrasinya seperti ini. Jadi di sini nanti ada semacam lapisan tipis, gitu ya, di mana terjadi perubahan tingkat keadaan yang drastis antara sebelum dan setelah melewati lapisan tipis ini. Nah, kita bisa coba cari ya gambaran realnya ya seperti apa gitu ya. Jadi kalau di dalam percobaan seperti apa bentuknya ya, kalau dalam percobaan nah kita bisa cari ya, mungkin image ya. Nah ini ya, view file. Ya ini contoh dari, normal shock yang tertangkap, dalam sebuah percobaan. Jadi ada semacam lapisan yang, kalau kita, visualisasikan itu nanti warnanya berbeda gitu ya. Ya. Nah seperti ini juga ya, eee Oke, tapi ini ada bentuk yang lain ya. Di sini ada sepertinya ini bentuknya kalau tidak oblique shock ini adalah expansion wave yang di sini. Oke, coba kita cek lagi. Ini mungkin lebih jelas ya. Ya, jadi di dalam nozzle itu bentuknya akan seperti ini jika divisualisasikan. Jadi ada semacam lapisan yang nanti warnanya berbeda. Nah, sebelum lapisan dan setelah lapisan terjadi perubahan tingkat keadaan yang cukup drastis gitu ya. Ya, kita kembali ke sini. Nah, normal shock ini biasanya terjadi di bagian divergen dari sebuah nozzle konvergen divergen. Jadi jika di throat ini terjadi choking dan kemudian tekanan balik atau back pressure-nya masih cukup besar, maka aliran fluida supersonik yang keluar dari throat ini kemudian tiba-tiba mengalami perubahan tingkat keadaan dan terbentuk shock. Jadi kemudian ketika keluar dari shock ini dia menjadi subsonik. Jadi setelah dari throat sampai ke shock ini supersonik, setelah terjadi shock dia kembali subsonik seperti itu. Oke. Nah, karena lapisan ini sangat tipis ya, 10 pangkat min 5 cm, biasanya nanti dalam perhitungan kita asumsikan A1 ini sama dengan A2 gitu ya. Nah, ini adalah gambaran proses terjadinya normal shock dalam nozzle konvergen divergen. Jadi kalau kita lihat di sini kita punya sebuah reservoir dengan tekanan konstan, lalu kita punya nozzle konvergen dan di sini divergen. Oke. Nah, eh, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa pada nozzle konvergen divergen seperti ini nanti bisa terjadi aliran supersonik. Nah, kalau kita lihat di sini dia fenomena yang digambarkan oleh garis 1, 2, 3, 4, dan 5 ini sudah kita bahas di video sebelumnya tentang aliran isentropik. Nah, sedangkan yang normal shock ini sendiri nanti akan terjadi jika tekanan itu berada antara 4 dan 5. Jadi di tekanan titik 4 ini throat mengalami choking. 5 juga throat mengalami choking, sementara jika di 4 setelah keluar dari throat ini aliran kembali subsonik.
tapi di 5 ini aliran bergerak ke supersonik. Nah, jika terjadi tekanan atau tekanan balik atau back pressure antara poin 4 dan 5, maka nanti di area divergen ini antara dari throat ke exit akan terjadi normal shock dan bentuknya seperti ini. Jadi tekanan dan kecepatan akan keluar dari throat dalam kondisi supersonik, lalu kemudian mendadak tiba-tiba berubah menjadi subsonik seperti ini. Oke. Jadi, nah, kalau kita turunkan back pressure dari 4 ke A, ini yang terjadi ya, eee, apa namanya, normal shock-nya ada di sini. Kalau tekanan kita turunkan, normal shock-nya akan bergerak ke arah exit. Hingga jika kita turunkan sampai titik C, ini nanti normal shock tepat berada di exit. Oke ya. Nah, kemudian jika tekanan kita turunkan lagi ya ke titik D, ini nanti normal shock-nya akan hilang. Dia tidak lagi normal atau tegak lurus penampang, tapi dia akan miring begitu ya. Tapi shock-nya masih ada, tapi bentuknya miring seperti ini. Oke, shock-nya masih ada. Ini yang disebut sebagai oblique shock atau gelombang kejut miring. Oke, nah jika kemudian tekanannya diturunkan lagi dari D ke 5, maka sudut ini nanti akan semakin datar, dan akhirnya akan sejajar dengan dinding saluran, sehingga shock-nya ini hilang dan aliran supersonik. Oke, apa yang terjadi jika tekanannya diturunkan lagi ke E, maka akan terbentuk fenomena baru yang disebut sebagai expansion wave atau gelombang ekspansi seperti ini. Oke, jadi ini fenomena yang terjadi. Nah, penjelasannya dirangkum di sini ya, di bawahnya. Oke. Nah, secara termodinamika proses di sepanjang normal shock ini sebenarnya cukup mirip ya dengan aliran isentropik, meski ada sedikit perbedaan. Oke. Jadi karena ada produksi entropi sepanjang shock-nya, jadi ketika melewati shock ini ada produksi entropi, maka tekanan stagnasinya berubah. Oke. Sedangkan temperatur stagnasinya konstan. Ini jika kita asumsikan adiabatik ya. Oke. Nah, jadi tekanan stagnasi sebelum shock itu lebih tinggi daripada tekanan stagnasi setelah shock. Oke. Dan temperatur setelah shock T2 lebih tinggi daripada temperatur sebelum shock. Oke. Sedangkan tekanan setelah shock ini lebih tinggi daripada tekanan sebelum shock. Oke. Nah, kenapa tingkat keadaan stagnasinya ini justru turun? Karena ada produksi entropi dari S1 ke S2 ini. Dari titik S1 ke S2. Jadi perubahan entropi, kenaikan entropi ini menyebabkan tekanan stagnasi turun. Oke. Temperaturnya naik karena sifatnya kan nanti entropi ini ada perpindahan panas ya, meski perpindahan panasnya itu atau produksi panasnya itu ada di dalam aliran sendiri, oke. Nah, kemudian tekanannya naik, oke. Jadi fakta yang penting ini, bahwa temperatur stagnasinya sama sebelum dan sesudah shockwave ini. Dan ini akan kita gunakan untuk memudahkan proses analisis. Oke. Nah, untuk persamaan kesetimbangan Rho 1 V1 sama dengan Rho 2 V2 A2 ini berlaku. Oke, cuma karena asumsi ini tadi ya, asumsi A1 sama dengan A2, karena tebal shocknya ini yang sangat kecil, 10⁴ mm², sehingga kita asumsikan A1 sama dengan A2, jadi ini bisa dicoret sehingga persamaan kesetimbangan masanya tinggal ini, Rho 1 V1 sama dengan Rho 2 V2. Oke, kesetimbangan energi karena ini kita asumsikan adiabatik, tidak ada energi terbuang keluar, maka entalpi stagnasi masuk dan keluar ini sama. Oke, selanjutnya persamaan kesetimbangan momentum P1A1 ini adalah gaya ya, gaya di inlet shock-nya ini P1A1. P2A2 ini gaya di outlet shock-nya. Oke. Nah, jadi kalau kita kembangkan persamaan ini, nanti kita peroleh bahwa P1 Rho 1 V1 kuadrat ya, ini ada typo ya. Oke, ini sama dengan
P2 plus ρ2 V2 kuadrat. Ya. Nah, jika kita rangkum kita punya 3 persamaan ini. Rho1 V1 sama dengan Rho2 V2, terus H01 sama dengan H02, lalu P1 Rho1 V1 kuadrat sama dengan P2 plus Rho2 V2 kuadrat. Ini ketiga persamaan disebut sebagai jam condition. Nah, ketiga persamaan ini harus dipenuhi agar massa, momentum, dan energi melewati shock itu tidak ada yang hilang ya atau terkonservasi. Oke. Nah, untuk memprediksi tingkat keadaan setelah normal shock ini kita butuh rasio tingkat keadaan. Yang pertama rasio temperatur. Oke, ini kita dapatkan dari fakta bahwa T01 sama dengan T02. Lalu dengan ini kita bisa substitusikan rasio tingkat keadaan stagnasi. Jadi nanti diperoleh T2 per T1 ini 1 plus K1 per K-1 per 2 M1 kuadrat dibagi 1 plus K-1 per 2 M2 kuadrat. Oke. Lalu kemudian rasio tekanan ini kita peroleh dari persamaan sebentar. Rasio tekanan. Oke, ini kita peroleh dari persamaan kesetimbangan momentum. Oke. Ya, dari persamaan ini, lalu V-nya kita ganti dengan definisi Mach number, V sama dengan M kali C, sehingga kita peroleh seperti ini ya. Lalu kita atur ulang, dengan demikian kita bisa kita substitusi kecepatan suara dengan formula untuk kecepatan suara gas ideal gitu ya. Akar KRT. Nah, ini karena ini kuadrat, ini akar, ini kuadrat, kemudian hilang, sehingga kita dapatkan P1 tambah Rho1 RT1 KM1 kuadrat, P2 tambah Rho2 RT2 KM2 kuadrat. Oke, Rho RT ini sama dengan P sesuai dengan persamaan gas ideal, sehingga ini bisa kita sederhanakan menjadi P1 tambah P1 KM1 kuadrat, P2 tambah P2 KM2 kuadrat. Oke. P-nya kita keluarkan, kemudian kita buat rasionya, kita peroleh P2 per P1 sama dengan 1 plus KM1 kuadrat dibagi 1 plus KM2 kuadrat. Oke, lalu kemudian rasio massa jenis dan kecepatan. Oke, jadi dari persamaan kesetimbangan massa dengan substitusi definisi bilangan Mach dan kecepatan suara, ini nanti kita bisa peroleh ya, seperti ini. Oke. Ini V-nya kita ganti MC, lalu C-nya kita ganti KRT. Oke. Dengan demikian kita dapatkan Rho2 per Rho1 sama dengan M1 per M2 kali akar KRT1 dibagi akar KRT2. Oke. Lalu kemudian KR-nya kita coret ke atas bawah sama, ya. KR dicoret, lalu kita peroleh Rho2 per Rho1 sama dengan M1 per M2 akar T1 per T2. Oke. T1 per T2 ini dapat kita ambilkan dari hasil sebelumnya ya tentang rasio tekanan setelah dan sebelum normal shock. Oke, kalau ini kita balik lalu kita substitusi ke sini, kita peroleh kebalikannya ya seperti ini. Oke. Nah, Rho2 per Rho1 sama dengan M1 per M2 akar dalam kurung 1 plus K-1 per 2 M2 kuadrat dibagi 1 plus K-1 per 2 M1 kuadrat. Oke. Nah, kalau kita kembali ke persamaan kontinuitas, Rho2 per Rho1 ini sama dengan V1 per V2 atau kecepatan masuk dibagi kecepatan keluar. Jadi formula ini juga berlaku untuk V1 per V2. Oke. Kemudian selanjutnya rasio tekanan stagnasi. Jadi dari rasio tekanan P2 per P1 ini ya, kalau ruas kirinya kita kalikan P01 per P01 dan kita kalikan P02 per P02, nanti kita bisa peroleh ruas kirinya menjadi P2 per P02, P01 per P1, P02 per P01. Lalu dua suku depan ini kita pindahkan ke kanan, oke ya. P02-nya naik, P2 turun, P1 di bawah ini di bawah, balik ke kanan naik, P01 di atas kemudian turun. Oke. Nah, ini kemudian bisa kita atur menjadi rasio tekanan stagnasi dengan tekanan statik yang kemudian formulanya dapat kita substitusikan ke dalam. Oke, sehingga kita peroleh seperti ini.
P02 per P01 sama dengan 1 plus KM1 kuadrat dibagi 1 plus KM2 kuadrat dalam kurung 1 plus K-1 M2 kuadrat 1 plus K-1 per 2 M1 kuadrat pangkat K per K-1. Oke. Nah, formula rasio lain yang penting adalah rasio luas penampang kritis. Jadi, eh, ini adalah rasio luas penampang kritis untuk tingkat keadaan sebelum masuk dan setelah keluar, gitu ya. Nah, kita turunkan dari kesetimbangan massa, oke, rho 1 bintang, P1 bintang, A1 bintang sama dengan rho 2 bintang, V2 bintang, A2 bintang. Oke. Lalu kemudian rho-nya kita ganti P per RT sesuai formula tingkat keadaan gas ideal, V-nya kita ganti M kali C sesuai definisi bilangan Mach. Oke, lalu kemudian kita peroleh persamaan seperti ini. Oke. Lalu definisi kecepatan suara C sama dengan akar KRT kita masukkan, oke, dengan notasi superscript dan subscript yang sesuai. Karena di ruas kiri ada KR, ruas kanan ada akar KR, ini saling menghilangkan, di bawah ada R saling menghilangkan, sehingga kita peroleh T1 bintang tambah T dibagi T1 bintang kali M1 akar T1 bintang kali A1 bintang sama dengan P2 bintang per T2 bintang kali M2 kali akar T2 bintang kali A2. Oke, lalu akar T1 bintang dibagi T1 kita peroleh seper akar T1 bintang. Sama juga untuk ruas kanan. Oke. Lalu kemudian pada kondisi kritis ini ya, ini M1 sama dengan M2 sama dengan 1, oke ya. Jadi pada saat kondisi kritis seperti ini, sehingga M1 sama dengan M2 bisa dicoret. Oke, lalu kita peroleh persamaannya seperti ini. P1 bintang per akar T1 bintang kali A1 sama dengan P2 bintang per akar T2 bintang kali A2. Oke. Lalu kita buat rasio luas penampangnya A1 pindah ke kanan, A2 bintang per A1 bintang, lalu yang ini pindah ke kiri. Oke, lalu kemudian kita balik. Ya. Iya. Lalu kemudian, oh, sorry, ini harusnya akar ya. Sebentar. Ya, sorry, ini harusnya akar ya. Ini P1 per P2, lalu akar T2 per akar T1 sebenarnya gitu harusnya. Oke, sebentar ini kita modifikasi dulu ya. Ya, 02 P01. Oke. Oke. Ini IRT T2 Oke, akar T2 bintang per T1 bintang. Oke. Lalu kemudian formula rasio tingkat keadaan stagnasi dan tingkat keadaan kritis bisa kita masukkan ya di sini ya. Oke. Ini kemudian masih harus kita revisi ini T2 bintang per T1 bintang. Ini harusnya T02 ya di bawah sini. Ya, sebentar. Oke.
ini T02, lalu yang di bawah T0. Ya, seperti ini. Oke. Ini juga harusnya akar ya. Ini harusnya akarkan. Ya, ini harusnya kita akarkan. Jadi, ternyata yang keliru. Oh, sebentar. Mulai dari sini. Nah, ya, seperti ini ya. Oke, lalu ini suku berpangkatnya hilang karena sama ya atas bawah. Jadi nanti ini kita peroleh sebentar, ya, RT T2 per T01. Nah, namun kita harus ingat sesuai dengan diagram TS ini, T02 sama dengan T01. Sehingga di sini T02 per T01-nya otomatis langsung hilang. Jadi A2 bintang per A1 bintang ini sama dengan P01 per P02. Oke. Dan ini adalah formula P01 per P02. Ini kita balik dari sini. Oke. Ya, oops, sorry. Oke. Nah, lalu kemudian yang penting lagi adalah hubungan antara M1 dengan M2. Karena dengan mencari hubungan M1 M2 ini, kita bisa memprediksi M2 atau bilangan Mach di setelah normal shock dari bilangan Mach sebelum normal shock. Oke. Nah, ini rutenya agak panjang ya, mulai dari keseimbangan massa, lalu V-nya kita ganti MC, lalu kemudian C-nya kita ganti persamaan gas ideal, ya. C sama dengan akar KRT. Oke. Nah, lalu kemudian rho-nya kita ganti P per RT sesuai dengan persamaan gas ideal, R-nya hilang, ini P per T, P per T. Oke. Lalu ini kita kumpulkan ya, yang mengandung T kita kumpulkan ke kiri, lainnya ke kanan, dapat seperti ini. T2 per T1 akar KRT1 per akar KRT 2. Oke. Oke, nah KR-nya dicoret sehingga tersisa seperti ini, lalu ini dicoret dengan bawah sehingga tersisa akar T2 per T1 sama dengan P2 per P1 kali M2 per M1. Oke. Nah, akar T2 per T1 bisa kita ambilkan dari solusi rasio tingkat keadaan sebelumnya T2 per T1. Oke. Ah, Oke, kalau kita lihat di sini tadi T2 per T1 formulanya seperti ini, yakni M1 per M2 kuadrat. Oke. Lalu kemudian ini P2 per P1 formulanya kita masukkan ya, sudah kita dapatkan rasionya di subbab selanjutnya. Lalu kemudian ini kita gabungkan yang subskrip 1 di kiri seperti ini, subskrip 2 di kanan seperti ini. Oke.
Jadi kalau kemudian kita kuadratkan, nanti dapat seperti ini ya, akarnya hilang. Oke. Lalu kemudian kalau ruas kirinya ini simbolnya L, ini nanti menjadi seperti ini ya, M2 kuadrat dibagi dalam kurung 1 plus KM2 kuadrat kuadrat kali dalam kurung 1 plus K-1 per 2 M2 kuadrat. Oke. Nah, kalau kita lihat ini bisa kita pindahkan ke kanan, kita distribusikan ya, sehingga ini sebenarnya kita memperoleh semacam eh, persamaan kuadrat ya. Jadi ini persamaan kuadrat tapi satuannya adalah M2 kuadrat. Jadi ini persamaan pangkat 4 tapi sebenarnya ini persamaan kuadrat yang pangkatnya itu variabel variabel dasarnya itu pangkatnya 2. Oke. Nah, ini bisa kita selesaikan gitu ya menggunakan formula ABC seperti ini dan kemudian setelah melewati beberapa manipulasi matematis kita peroleh M2 kuadrat sama dengan M1 kuadrat ditambah K, 2 per K-1 dibagi 2 K per K-1 M1 kuadrat dikurangi 1. Oke. Nah, jadi kalau kita rangkum nanti kita peroleh formula-formulanya seperti ini. Oke, jadi kalau ini kita masukkan lagi ke formula sebelumnya untuk menghilangkan M2, nanti kita peroleh formula rasio tingkat keadaan yang seperti ini. Jadi ini ruas kanannya hanya berisi M1. Jadi kalau M1-nya diketahui, kita bisa hitung balik variabel lainnya. Oke, bagaimana metode pengerjaan soal normal shock? Oke. Nah, pertama kita harus mengecek apakah untuk sebuah rasio A exit per athroad yang ada gitu ya, back pressure-nya itu di mana gitu ya. Apakah back pressure-nya itu lebih tinggi daripada batas subsonik sehingga dia kembali ke subsonik atau lebih rendah dari batas supersonik sehingga dia tetap supersonik. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini kalau tekanannya antara 4 dan 5 maka di sini terjadi normal shock. Ini yang harus kita cek. Oke, jadi kalau dia kurang dari 4 atau lebih dari 5 tidak akan terjadi normal shock. Oke, lalu kemudian aliran gas dari nozzle sampai sebelum masuk normal shock ini dapat dianggap sebagai latihan isentropik. Jadi aliran isentropik, sorry, jadi dari masuk di sini sampai ke nomor 1 itu alirannya bisa disebut sebagai isentropik. Oke. Lalu ketika melewati normal shock dari 1 ke 2 di sini, 1 ke 2 ini yang berlaku adalah persamaan normal shock ya. Oke. Nah, aliran gas setelah normal shock sampai dengan exit nozzle ini dianggap sebagai aliran isentropik kembali dan persamaan aliran isentropik dapat diberlakukan kembali. Oke. Untuk aliran di dalam nozzle konvergen divergen, normal shock yang terjadi di bagian divergen akan mengubah aliran yang sebelumnya supersonik menjadi subsonik atau sebaliknya aliran yang subsonik menjadi supersonik. Oke, ya. Jadi yang dimaksud itu yang di sini. Oke. Baik, video penjelasan materi tentang normal shock selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.